Anda pasti sering menerima layanan dari pihak bank pada saat membutuhkan. Anda juga sering menerima layanan dari pihak hotel saat Anda menginap. Anda juga pernah menerima layanan dari pihak rumah sakit saat Anda membutuhkan. Anda juga pernah menerima layanan dari pihak penyedia layanan komunikasi saat Anda memerlukan, dan banyak lagi interaksi sejenis. Mereka melayani Anda dengan senyuman dan keramah tamahan, bahkan menyebut atau memanggil nama Anda dengan sempurna. Tapi pernahkah Anda memperhatikan apa yang terjadi setelah semuanya usai? Hanya dalam hitungan detik semuanya akan berubah. Satu langkah saja Anda keluar dari counter ataupun area layanan mereka. Mereka sudah tidak kenal siapa Anda. I don't know you and who cares? Kecuali kalau Anda masuk dalam kategori pelanggan prioritas, premium, platinum, VVIP, atau apapun sebutannya. Ibarat emotikon dengan garis mulut membentuk kurva cekung alias tersenyum, kemudian berubah membentuk kurva cembung alias cemberut, atau sekurang-kurangnya garis lurus. Itulah layanan yang sangat sering kita temui saat ini. Kita memang menemui hal sejenis di 10 tahun atau 20 tahun silam, hanya saja tidak sesering dan sebanyak saat ini. Mereka melakukan karena diwajibkan perusahaan, ya formalitas. Sedangkan perusahaan mewajibkan karena kondisi persaingan mengharuskan. Jadilah semua terasa terpaksa, no choice. Karyawan harus tersenyum, harus ramah menghadapi konsumen, bila tidak akan kena teguran. Maka senyum dan ramah menjadi transaksional karena tidak lagi lahir secara alamiah. Saat ini kemajuan teknologi dan informasi yang sangat pesat merubah perilaku konsumen yang menuntut lebih cepat, lebih tepat, lebih efisien. Namun pada saat yang sama, mereka juga menuntut atensi lebih dibarengi keramah tamahan yang dituntut lebih juga. Saya tidak habis pikir bagaimana memformulasikan mixing the needs yang seperti ini. Kecepatan dan efisiensi so pasti memangkas waktu, sementara keramah tamahan membutuhkan waktu. Dulu kita sering minta waiter atau waitress untuk ngobrol dengan tamu pada saat sarapan pagi sambil mencari momentum yang pas. Dan akhirnya sering kejadian. Kejadiannya sering di saat tamu sendirian menikmati makanannya dan bengong. Karena di zaman itu kalau tidak sedang membaca surat kabar pastinya tidak ada lagi yang dilakukan. Sementara saat ini ketika selalu ada gadget di tangan sekalipun sendirian, alone but never lonely. Gak ada waktu bengong dan bingung. Atau jadinya begini, hai hotel receptionist, jangan lagi Anda menghabiskan waktu 5 menit untuk proses check-in, karena kita akan kalah dengan pesaing kita. Jadi kurangi menjadi hanya 3 menit untuk tamu menerima kunci kamar. Tapi pada saat yang sama kalian harus ramah. Karena itu bekerjalah dengan sistematis sesuai pedoman, yaitu data collection dan proses komputer 2 menit, ramah tamah dan senyum-senyum cukup 1 menit, tidak boleh lebih. Nah, bila demikian terjadi, maka Elon Musk benar-benar jenius dengan obsesi artificial intelligence yang by the way sudah sedang dia buat dan dia sempurnakan. Salah satunya ChatGPT sebagai prototipe perdana. Bisa-bisa kedepannya akan ada robotik receptionist. Semoga saja tidak. Inilah tantangan para manajer saat ini untuk memberikan kisi-kisi kepada bawahannya sembari menjadi role model. Bagaimana berinteraksi pada momen-momen yang tepat. Oke, saya simpan dulu untuk bahasan beberapa momentum yang Anda dan bawahan Anda bisa masuk dalam kondisi yang telah berubah saat ini. Retorikanya sih, emang pelayanan tulus masih diperlukan saat ini? Entahlah, jangan-jangan saya juga termasuk pelaku pemberi jasa yang transaksional. Buktinya, ribuan, belasan ribu, bahkan puluhan ribu konsumen yang pernah saya layani. Berapa persen yang saat ini saya masih ingat dan kenal? Dan yang jauh lebih penting, apa mereka masih mengenal dan mengingat saya? Jadi customer engagement yang sesungguhnya adalah bukan berapa banyak Anda mengenal mereka beserta profilnya masing-masing, tapi dari sekian banyak yang Anda kenal, apakah mereka juga mengenali Anda dengan profil Anda? Karena kalau cuma Anda mengenal mereka tapi mereka nggak kenal Anda, itu sih cuma pelajaran hafalan. Kita belum jawab, apakah masih perlu pelayanan yang tulus? Jawaban normatifnya adalah pasti masih sangat perlu. Maka pertanyaannya kita rubah. Emang masih bisa memberikan pelayanan yang tulus? Jawabannya bukan bisa atau tidak, tapi seberapa tulus tindakan Anda yang memiliki bawahan kepada para bawahannya untuk mereka rasakan. Sumbangsih kemajuan teknologi dan keterbukaan informasi yang membuat mereka cepat tahu dan tahu banyak.
termasuk ketidakberesan pemimpin-pemimpin perusahaan atau pemerintahan meski di pelosok terpencil sekalipun, adalah salah satu faktornya. Berbagai informasi yang membludak masuk ke alam sadar kita, kemenangan, kekalahan, persaingan, kriminalitas, dan banyak lagi yang membuat ketulusan menjadi tidak prioritas, jauh di bawah kemenangan, kekayaan, keberhasilan, kesenangan, dan sejenisnya. Selamat datang di era keramahan transaksional, tapi Anda bisa merubahnya. Good luck.